Bentuk pembiayaan ini pembiayaan berjangka, sumber dananya itu seluruhnya dari bank. Lalu untuk jenis pembiayaannya itu nanti ada pembiayaan mikro, kecil, dan juga super mikro. Resiko pembiayaan seluruhnya tanggung oleh bank. Tujuan penggunaannya yaitu modal kerja dan atau investasi. Lalu di sini ketentuan umum nasabah. Yang pertama yaitu tidak tercantum dalam daftar hitam dan nasabah macet. Jadi nasabah yang akan kita biayai ini harusnya memiliki kolektibilitas lancar, usahanya lancar. Dan yang kedua, apabila masih memiliki pembiayaan produktif dan pembiayaan program di luar KUR syariah itu harus dilunasi terlebih dahulu. Syaratnya nasabah ini tidak boleh memiliki kredit produktif pembiayaan produktif. Dan yang ketiga, dapat sudah memiliki fasilitas pembiayaan KUR syariah dari bank, pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, kartu kredit, resi gudang, dan kolektibilitas lancar. Ketentuan selanjutnya, bank dapat menyalurkan secara langsung pada UMKM, kelompok usaha bersama atau QB, atau memiliki lembaga linkage dengan pola eksekutif dan atau pola channeling. Tes, jelas nih. Dan ketentuan umum nasabah yang terakhir harus mempunyai usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang dinilai layak atau visible, namun belum bankable. Jadi nasabah ini belum mengenal bank sama sekali. Next. Ini syarat penerima KUR. Yang pertama, si nasabah harus memiliki usaha, baik itu toko kelontong ataupun bisnis usaha kuliner. Dan yang kedua, anggota keluarga dari karyawan atau karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai TKI. Yang ketiga, UMKM dari pensiunan PNS, TNI, Polri, dan atau pegawai pada masa MPP. Jadi jika ada nasabah yang nasabah itu ternyata istrinya PNS atau TNI dan Polri, tidak boleh ya. Dan yang terakhir, kelompok usaha seperti QB, gaboktan, dan kelompok usaha lainnya. Next. Ini untuk pengelompokan skemanya. KUR syariah mikro. Sasarannya yaitu usaha mikro yang visible namun belum bankable. Akad pembiayaan nanti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Tujuan penggunaannya yaitu modal kerja dan atau investasi, maksimalnya 100 juta per nasabah. Tidak ada biaya ya Bapak Ibu, nanti hanya keluar biaya notaris saja untuk pengikatan. Untuk biaya IJP atau premi yang dibayarkan kepada asuransi itu ditanggung oleh bank seluruhnya. Lalu jika ada bangunan biasanya diberikan asuransi kebakaran, tapi biasanya cuma berapa ratus ribu saja. Lalu untuk pricingnya sangat murah sekali, maksimal 6% efektif per tahun. Untuk akad pembiayaannya nanti bawah tangan atau notarial, jangka waktunya untuk modal kerja maksimal 3 tahun, investasi maksimal 5 tahun. Untuk metode angsurannya anuitas bulanan atau sesuai siklus usaha. Dan calon nasabah harus mempunyai usaha produktif dan layak telah berjalan minimal selama 6 bulan. Dan yang terakhir, nasabah tersebut wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa EKTP atau surat keterangan buatan KTP elektronik. Di sini syaratnya minimal usia 21 tahun, di bawah itu tidak boleh. Next. Ini untuk skema selanjutnya, kecil. Sama saja ya untuk syarat-syaratnya. Yang berbeda yaitu plafon. Plafon di sini nasabah dapat mengambil lebih dari 100 juta sampai dengan 500 juta per nasabah. Untuk pricing juga sama dengan KUR syariah mikro. Yang di sini bedanya cuma modal kerja itu maksimal 4 tahun, investasi juga sama maksimal 5 tahun. Next, Mas. Ini untuk agunan. Agunan pokok adalah kelayakan usaha dan objeknya yang dibiayai. Agunan tambahan sesuai ketentuan bank, sertifikat HM, HGB, BPKB jika nanti agunannya menggunakan kendaraan bermotor, lalu penjaminan atau asuransi. Untuk agunan yang bersifat insurable, untuk di cover asuransi atau penjaminan sesuai ketentuan dengan bank.
jenis agunan dan dokumen kepemilikan agunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh bank. Selanjutnya, ini syarat pengajuan untuk nasabah yang tadi telah saya sampaikan. WNI minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal usia yang dapat diambil jatuh tempo pembiayaan tersebut nasabah sampai dengan 65 tahun, sehat, jasmani dan rohani, nanti dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas atau dokter. Lalu pengajuannya dengan mengisi form permohonan, menyerahkan laporan keuangan usaha, menyerahkan surat perizinan yang masih berlaku dari dinas terkait, biasanya surat keterangan usaha yang menyatakan bahwa si nasabah memiliki usaha. Lalu fotokopi EKTP, KK, surat nikah atau keterangan belum menikah, pas foto 4x6 suami istri jika telah menikah, surat kematian atau cerai jika telah berstatus janda atau duda, bukti kepemilikan agunan tambahan, fotokopi NPWP. Ini untuk pelapor di atas 50 juta ya. Nah, di sini diharapkan Bapak Marbot yang ada di sini bisa membantu UMKM yang ada di sekitar untuk dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, monggo, persilakan.